Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah analisis dan pengendalian biaya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat laporan harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi itu komponen utamanya ada apa saja? Ada bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung. Nah, sementara komponen yang tidak langsung, termasuk tenaga kerja tidak langsung, akan masuk ke biaya overhead pabrik atau BOP. Dari tiga hal ini, BB, BTKL, dan BOP itu menjadi eh, apa namanya dasar perhitungan untuk harga pokok produksi atau HPPR ya. Nah, kalau misalkan dia mass production ya, yang terus-menerus continue ya, itu berarti ada bahan baku awal, bahan baku akhir, pembelian bahan baku. Ada bahan baku yang diprosesnya di bahan jadi melewati namanya eh, work in process atau WIP atau dalam bahasa Indonesia barang dalam proses atau BDP. Nah, BDP itu tadi apa? Ada awal, ada akhir dan ada BDP yang memang selesai proses. Nah, kalau selesai proses BDP, maka dia akan berubah menjadi finished good atau barang jadi. Nah, barang jadi ini bisa jadi ada awal, ada akhir, dan yang terjual ya. Nah, kalau awal itu maksudnya adalah stok bulan lalu yang menjadi stok bulan ini. Kalau akhir, stok bulan ini yang menjadi stok bulan depan gitu. Nah, kemudian cuma letaknya di awal dan akhir ya tadi. Kalau awal itu berarti stok bulan lalu yang untuk sekarang. Nah, kalau akhir itu stok yang sisa sekarang nih yang nanti digunakan untuk bulan depan. Nah, itu khusus untuk produk-produk yang inventory ya, custom punya penyimpanan seperti itu. Nah, kemudian untuk produk yang tidak memiliki penyimpanan, bukan mass production, tapi customized by PO atau pemesanan, itu disebut dengan job costing ya. Ciri khasnya adalah tidak kontinu, terputus-putus sesuai pesanan gitu. Nah, kemudian sesudah kita membahas job costing, kita balik lagi yang mass production, namanya proses costing yang kita menghitung secara eh, keseluruhan ya komponennya gitu ya. Jadi khususan yang work in process atau barang dalam proses. Nah, yang barang dalam proses itu kita breakdown menjadi eh, barang dalam proses awal, barang dalam proses akhir, dan barang dalam proses yang selesai. Nah, untuk barang dalam proses yang akhir, itu nanti kita kategorikan menjadi bahan baku dan konversi. Bahan baku itu melingkupi untuk apa namanya biaya tenaga kerja langsung dan BOP ya. Itu biaya konversi. Nah, kemudian misalkan biaya bahan baku 90%, artinya bahan baku sudah terpakai sebanyak 90%. Kalau biaya konversi 75%, artinya eh, apa namanya tenaga kerja langsungnya itu sudah 75% sampai jadi dan BOP-nya juga sudah 75% sampai jadi. Nah, kemudian kemarin kita bahas proses costing. Proses costing itu juga ada dua metode, yaitu metode rata-rata yang kita tidak memikirkan terkait barang dalam proses awal dan metode FIFO atau first in first on yang tidak hanya kita menghitung BDP akhir, tapi juga menghitung BDP awal. Nah, misalkan BDP awalnya itu adalah 100 ya. Misalkan katakanlah bahan baku udah pakai 85 dan konversi 80. Nah, berarti untuk menjadikan barang jadi atau finish good itu si BDP awal ini membutuhkan 15%, berapa tadi? Yang bahan baku tadi misalkan 80% ya, 80% berarti kurang 20% lagi untuk jadi. Sementara yang konversi tenaga kerja langsung maupun BOP tadi 85 berarti, sorry berapa ya? Misalkan 80 kurang 20, 85 kurang 15 seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau kebalik dikit ya mohon maaf. Yang jelas konsepnya seperti itu ya. Nah, kemudian saat ini kita masih membahas FIFO dan harga pokok proses, tapi ada beberapa hal yang perlu di highlight ya. Jadi bisa jadi selama proses produksi itu dapat eh, kita alami ternyata proses produksi itu ada unit yang hilang. Unit yang hilang itu bisa karena penyusutan, bisa karena kesalahan atau error.
Penyusutan itu misalkan in case oksidasi, kebocoran atau leakage, evaporasi, dan lain-lain. Nah, error itu misalkan tidak sesuai dengan spek produk, tidak memenuhi standar kualitas, dan lain-lain. Nah, kapan unit yang hilang itu terjadi? Bisa di awal proses produksi, artinya belum ikut proses produksi. Bisa di akhir proses produksi, artinya dia sudah eh, makan beban untuk pembuatannya, untuk prosesnya ya, lalu hilang ya. Sehingga ruginya rugi karena sudah selesai proses ya, sudah melewati serangkaian proses. Kalau awal kan belum masuk proses, jadi masuknya bahan baku. Nah, kemudian di tengah proses produksi serta di sepanjang proses produksi. Kalau di tengah proses produksi dan sepanjang proses produksi, kita susah untuk melakukan identifikasi, sehingga kita akan lebih mudah melakukan identifikasi di hilang di awal dan hilang di akhir. Nah, ini kita bahas yang pertama, kalkulasi unit hilang di awal. Jadi ada perusahaan yang produksi melalui departemen produksi dan menerapkan metode harga pokok proses dalam menyusun laporan produksi. Nah, ini yang gampangannya yang pakai metode rata-rata aja, sehingga kita tidak meng-highlight yang bagian BDP awal. Nah, bedanya tadi ya, kita tadi sebelumnya kita membahas BDP awal akhir ya, proses costing kalau rata-rata itu hanya highlight BDP akhir. Nah, kalau proses costing FIFO itu awal dan akhir. Nah, bedanya kalau misalkan permintaan stabil maka pakai yang rata-rata. Tapi kalau misal fluktuatif pakai yang FIFO. Nah, kalau kita mau ngecekin detail pakai yang FIFO. Tapi kalau misalkan secara general rata-rata sudah cukup dan ini kita pakai yang rata-rata. Artinya kita tidak menghitung berapa persen selisihnya agar si BDP awal ini jadi barang jadi. Nah, ini diketahui pembelian bahan baku 1.000 unit, masing-masing 1.250, BTKL 720.000, BOP 900.000. Kemudian diketahui bahwa stok opnam akhir Januari, ya, akhir Januari adalah eh, barang jadi 600 unit, bahan baku 100 unit, dan barang dalam proses itu 360. Perhatikan, di sini adalah produksi bulan Januari, dan ini adalah stok opnam akhir Januari. Artinya ini adalah barang jadi akhir, bahan baku akhir, dan barang dalam proses akhir, di mana BDP akhir ini adalah sudah menggunakan bahan baku sebanyak 90% dan sudah menggunakan biaya konversi atau BOP dan BTKL sebesar 75%. Nah, ternyata ada 40 unit hilang di awal proses produksi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang bahan baku akhir itu stoknya 100. Kemudian di sini pembeliannya 1.250. Berarti per unit ya, dan jumlahnya adalah 1.000 unit. Berarti pembeliannya 1.000 unit, stok akhirnya 100 dikali 1.250. Kemudian ekuivalen unitnya, ya, karena ini kita proses costing ya, berarti kita ada ekuivalen unit yang kira-kira tuh unitnya tuh setara berapa sih jumlahnya. Nah, produk jadi sudah diketahui 600 ya stok opnamnya, kemudian hilang di awal proses 40, BDP sampai selesai itu adalah 360. Oh, sorry, BDP akhir ya. Ini BDP akhir ada 360. Jadi totalnya adalah 1.000 unit ya, sesuai. Kemudian kita akan menghitung equivalent unitnya atau EU-nya, bahan bakunya itu yang jadi adalah 600, sementara yang belum jadi ada 360 dikali 90%. Kalau konversi, yang jadi 600, yang belum jadi ada 360 dikali 75%. Sehingga mendapatkan nilai EU sekian. Nah, kemudian kita buat laporan biaya produksi, BDP awal, yang ditambahkan dalam proses itu ada 1.000, hilang 40, produk selesai 600, BDP akhir 360. Berarti sudah sesuai ya. Ini harus sama antara masuk dalam proses dan keluar dalam proses. Nah, kemudian kita hitung akumulasi biaya produksi. Di sini ada 1.125.000 ya yang kita peroleh dari sini. Kemudian 720.000 dan 900.000 ini sudah given informasi dari sini.
Nah, kemudian kita peroleh EU-nya yang sudah diperoleh dari perhitungan sebelumnya ya. Bahan baku 924, konversi 870. Artinya biaya tenaga kerja langsung 870, BOP juga 870. Lalu kita hitung rupiah per EU-nya. Kemudian kita hitung total per EU-nya per unit itu adalah 3.080. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini dibagi menjadi barang dalam proses akhir dan barang jadi. Kalau barang dalam proses akhir ya tinggal dikaliin aja 360 dikali harga rupiah per EU-nya berapa. Nah, dikali progresnya sudah berapa persen. Sementara kalau barang jadi adalah 600 EU dikali harganya dari total yang di sini. Sebentar. Di sini. Di sini. Nah, di sini yaitu 3.080. Nah, kemudian hasilnya adalah 2745. Sama dengan ini ya, setara. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi kalau unit hilang di awal. Lalu bagaimana apabila unit hilang di akhir? Nah, mari kita perbandingkan. Nah, ini datanya masih sama, cuma bedanya adalah 40 itu hilang di akhir. Ini untuk membandingkan. Nah, maka ekuivalen unitnya kalau 40 yang hilang di awal itu tidak dihitung karena sebelum masuk proses sudah hilang. Tapi kalau hilang di akhir, berarti kan 40 itu sudah masuk dan mengalami berbagai terpaan ya. Sudah sudah masuk ke dalam proses dan menghabiskan energi tersebut gitu ya. Nah, sehingga 600 ditambah 360 kali berapa persen prosesnya hampir selesai ditambah 40. Nah, tinggal kalau bahan baku kan ini diketahui bahwa persentasenya 90%, kalau konversi adalah 75%. Karena hilang di akhir proses, maka diasumsikan unit yang hilang telah mengkonsumsi energi sumber daya produksi. Maka di sini ditambahkan dalam proses 1.000, produk selesai 600, barang dalam proses akhir 360, dan hilang di akhir proses adalah 40. Nah, kemudian EU-nya berubah ya, ekuivalen unitnya otomatis rupiah per ekuivalen unitnya juga berubah jadi lebih rendah. Nah, kemudian sesudah itu kita hitung bahan bakunya ya. Jadi ini kita bedakan antara yang masih proses, barang jadi akhir dan hilang. Nah, yang proses 360 EU dikali berapa rupiah per EU-nya diperoleh dari sini ya. Kemudian dikali berapa persen ini dia konsumsinya energi. Nah, seperti itu. Sementara kalau barang dalam proses awal itu ada 600 EU dikali, nih nilainya adalah 2.947. Kok hilang di awal, tadi 3.000-an ya, kalau hilang di akhir, maka dia lebih kecil 2.947. Nah, kemudian penyesuaian nilai karena unit hilang, dan ini jumlahnya ini harus setara dengan ini. Nah, kita lanjutkan, yang ketiga adalah akresi. Akresi adalah bertambahnya, jadi tadi berkurang ya, kalau akresi bertambah. Bertambahnya volume atau produksi dikarenakan pada faktor-faktor inherent proses produksi seperti panas dan lain-lain, penambahan bahan di departemen produksi sesudah departemen produksi sebelumnya. Nah, menambahan bahan di sebuah departemen akan mempengaruhi unit-unit dan biaya karena otomatis penambahan bahan itu dapat menaikkan biaya per unit. Bahan tambahan nambah jumlah unit produksi dan mengakibatkan perubahan biaya per unitnya. Contoh, produk jadi 700 unit. Persediaan awal 0, persediaan akhir 100 unit, di mana dia ada bahan baku 100% dan konversi 50%. Diterima dari Departemen A sebesar 600 unit dengan harga 3.000 per unit. Karena terjadi penambahan bahan di Departemen B, maka terjadi kenaikan untuk produk jadi 200 unit. Biaya penambahan bahannya adalah 1 juta rupiah. Adapun biaya-biaya lainnya di Departemen B ada sebagai berikut. Tenaga kerja 600.000, BOP 1.200.000. Jadi diterima dari Departemen A, penambahan bahan di Departemen B. Lalu kita mau menyusun laporan harga pokok produksi Departemen B. Sekali lagi, diterima dari Departemen A, kemudian terjadi penambahan bahan di Departemen B. Nah, di A 600 unit, di B nambah 200 unit.
Seperti itu. Kemudian kalau di A itu 600 unit kali 3.000. Kalau yang di B tambahan bahannya adalah 1 juta. Dan biaya-biaya lainnya ada ini ya. Nah, mari kita hitung. Jadi A 600, penambahan bahan 200, maka total 800. Nah, kemudian kita cek di sini. Akhir itu adalah 100, produk jadi 700. Ini 700, 100. Artinya ini sudah sesuai, sinkron ya. Kemudian diterima dari Departemen A, itu tadi adalah 600 kali 3.000, yaitu 1.800.000. Biaya bahan baku tambahannya tadi 1 juta, maka ditambahkan di sini. Kemudian tenaga kerja 600.000 dan BOP 1.200.000, maka diletakkan di sini sehingga totalnya komponennya ada 1.800.000 dari Departemen A. Di Departemen B ada penambahan bahan 1 juta, kemudian ada tambahan biaya tenaga kerja 600.000 dan BOP 1.200.000 sehingga hasilnya adalah 4.600.000. Kemudian ekuivalen unitnya diperoleh, aduh mohon maaf, ekuivalen unitnya diperoleh dari mana? Karena dia akresi ya, karena dia akresi, maka dia akan masuk ke sini 800 bahan bakunya. Nah, ini nanti saya akan sampaikan Excelnya ya. Karena bahan baku berapa persen? Karena bahan baku adalah 100%. Dan di sini konversinya 50 ya. Berarti kalau 50% ya, itu berarti dari hasil di sini ya, dari hasil yang selesai dan BDP akhirnya 100, maka di sini 50. Sehingga 700 ditambah 50, sehingga 750. Ini 750 tadi saya ulang dari mana? Dari di sini yang produk selesai 700, yang BDP akhirnya 100. Karena dia 50%, yang kita ketahui di sini ya, konversinya 50%, maka 100 unit ini dikalikan dengan 50%. Hasilnya 50 ditambah dengan 700 sehingga 750. Kemudian rupiah per EU-nya tinggal dibagi saja dan ini dijumlah. Nah, kemudian kita hitung ya. Komponennya ada bahan baku tenaga kerja dan BOP, kemudian bahan jadi, kemudian tenaga kerja dan BOP yang di Departemen B. Seperti itu. Dan jika diperhatikan, ini totalnya sama dengan yang di sini. Seperti itu. Nah, lesson learn, perbedaan mendasar antara metode rata-rata dan metode FIFO itu perlakuan terhadap persediaan awal barang dalam proses. Ya, kalau rata-rata dia tidak membahas perhitungan BDP awal, ya, konversinya dan sebagainya, bahan bakunya. Tapi kalau FIFO dia rinci. Seperti itu. Nah, kalau rata-rata lebih mudah, lebih sederhana, dan untuk hal yang stabil, kalau FIFO itu sebaliknya. Nah, kemudian ini ada soal ya, silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.